Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada seorang pendeta di Amerika yang bernama Jim Bakker, seorang penginjil televisi yang cukup terkenal di Amerika. Lalu kemudian dia memiliki sebuah kesalahan, khususnya juga dengan keuangan, sehingga kemudian dia dijatuhkan hukuman bersalah. Akhirnya dia masuk penjara, dan setelah dia keluar dari penjara, dia membuat sebuah buku yang berjudul I Was Wrong. Saya tadinya salah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buku ini cukup menggoncangkan publik Amerika. Kenapa? Karena kata ini menjadi kata yang asing di abad-abad sekarang ini. Orang sulit sekali berkata, kami telah salah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba saudara perhatikan, persoalan-persoalan rumah tangga semakin memuncak. Kenapa? Karena suami gak pernah mau mengakui kesalahan, istri merasa dirinya selalu yang paling benar, orang tua merasa dia yang selalu paling hebat, anak-anak merasa mama dan papa yang tidak pernah melakukan yang baik buat kami, selalu mengecewakan kami, sementara kami merasa tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, budaya tidak mau mengakui kesalahan telah menjadi warna suram dalam kehidupan di dunia hari-hari ini. Pemimpin-pemimpin sulit untuk mengakui saya salah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sebuah dosa ditutupi dengan dosa yang lain, sebuah kesalahan ditutupi dengan kesalahan-kesalahan yang lain, sehingga apa yang terjadi? Dunia ini semakin menjadi lembah yang menakutkan. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, dalam hidup ini kita harus sadar, kita bukan orang-orang yang sempurna. Kita bukan orang-orang yang super. Masing-masing kita punya kekurangan. Masing-masing kita punya kelemahan. Justru seorang yang dewasa, justru seorang yang kuat, berani mengakui kesalahannya. Karena orang yang berani mengakui kesalahannya adalah orang yang memiliki niat yang baik untuk memperbaiki kesalahannya. Tetapi orang-orang yang tidak pernah mau mengakui kesalahannya adalah orang-orang yang licik. Orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahannya bagi saya adalah orang-orang yang licik, orang-orang yang sombong, orang-orang yang curang, dan orang-orang yang lemah. Karena itu berarti dia mau melarikan diri dari kesalahan-kesalahannya, dari persoalan-persoalannya, dan mau menutupi dirinya dengan berbagai kecurangan. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, karena kita manusia biasa yang masih dituntun oleh Tuhan menuju pada kesempurnaan. Biar kita akui kesalahan kita perbaiki kesalahan kita, sehingga hidup kita terus disempurnakan oleh kuasa Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang kami telah berbuat dosa. Sebuah pernyataan yang jujur, sebuah pernyataan yang rendah hati, tapi sekaligus juga buat saya adalah pernyataan yang hebat, pernyataan yang dewasa, pernyataan yang kuat. Kenapa? Untuk menyatakan bahwa kami telah berbuat dosa. Itu berarti kami siap
untuk menanggung akibat dosa itu, dan kami juga siap untuk memperbaiki kesalahan kami sampai kami berjalan di dalam kehendak Allah. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini tentang kami telah berbuat dosa, kita mau sama-sama belajar dari Mazmur 106. Mazmur 106 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur 106 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur 106 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 di bawah judul Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya, seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Ayat yang ke-6 saya mau ulangi sekali lagi, dikatakan demikian. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, kami telah berbuat fasik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kalimat yang hebat. Bagi saya ini kalimat yang luar biasa. Bagi saya ini kalimat yang menunjukkan kedewasaan, di mana mereka berkata kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah. Dan gambar ini bercerita tentang betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu luar biasa, betapa jalan-jalan Tuhan sempurna. Di tengah saya telah berbuat dosa, Dia selalu menyediakan yang benar, Dia selalu menyediakan yang baik, Dia selalu membimbing, Dia selalu mengajar, Dia selalu menuntun, sampai akhirnya saya sadar kesalahan saya, dan akhirnya saya berbalik dan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa selalu saya bilang pengakuan tentang saya salah, tentang saya berdosa itu perlu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saya pelajari beberapa hal luar biasa di sini dari ayat bacaan ini. Yang pertama, pengakuan dosa membawa kita pada pengampunan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setan senang untuk menaruh dalam hati kita minder dan sombong. Nah, saudara mungkin berkata, loh, dual ini kan dua ekstrim yang sangat berbeda antara minder dan sombong. Tetapi kenapa pendeta katakan bahwa dua-duanya ini diciptakan oleh setan untuk menghancurkan manusia? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik. Orang minder itu biasanya sombong, dan orang sombong akhirnya akan dituntun pada rasa minder, rasa rendah diri. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang yang merasa minder, akhirnya dia merasa, ya saya memang udah salah, saya nggak usah lah mengakui kesalahan, memang udah nggak benar hidup saya, mau diapain gitu, ya udah terima nasib aja gitu. Sehingga akhirnya justru karena merasa salah, merasa dosa, merasa nggak benar, akhirnya dia merasa gini, buat apa saya mengaku dosa saya, toh saya juga udah nggak bisa dapat pengampunan dari Tuhan, dosa saya udah terlalu banyak. Atau sombong, kita merasa, loh saya nggak salah, saya udah benar gitu. Nah, dua-duanya ini intinya sederhana, menuntun manusia untuk tidak mengakui dosanya. Nah, setan senang kita tidak mengakui dosa. Kenapa? Kalau kita tidak mengakui dosa, kita tidak akan menerima pengampunan. Sementara pengakuan dosa satu-satunya pintu untuk kita mendapat pengampunan. Alkitab dengan tegas berkata demikian, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berarti yang pertama kita belajar, pengakuan dosa membawa kita pada pengampunan. Yang kedua saya pelajari bahwa pengakuan dosa memberikan hidup yang penuh damai.
tahukah saudara, hidup kita nggak damai. Kenapa? Karena kita dikejar-kejar rasa bersalah, kita dikejar-kejar oleh dosa, kita dikejar-kejar oleh ketidakbenaran jalan yang kita sedang tempuh. Tetapi waktu kita mau mengakui dosa kita mau minta ampun, kita mau merendahkan diri, pengampunan Tuhan turun, maka hidup kita akan penuh damai. Kita nggak ada rasa bersalah lagi. Iblis memang pendakwa yang mau menuduh kita, mau menaruh rasa bersalah. Dan mungkin ada pendengar sekali yang sedang mendengar program ini dan berkata, saya itu bersalah gitu, saya nggak benar. Dan akhirnya terus rasa bersalah itu mengikat hidup saudara. Ingat, kalau kita sudah mengaku dosa kita dan bertobat, berbalik sungguh-sungguh, maka sudah saatnya kita imani janji Tuhan bahwa dosa kita akan diampuni. Walaupun merah seperti kermisi, akan diputihkan putih seperti salju. Jangan ingat-ingat dosamu lagi, karena Yesus sudah mengampuninya. Sekarang pandang ke depan, berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Yang ketiga saya pelajari, pengakuan dosa menolong kita makin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita akui kesalahan kita terhadap suami, terhadap istri, lalu terhadap anak-anak dalam kehidupan keseharian kita, waktu kita ngakui kesalahan, kita ngakui dosa di hadapan Tuhan kita juga, akhirnya kita akan merasa makin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu, iya ya Tuhan ya, dosa saya sudah diampuni. Saya harus hidup sungguh-sungguh dan saya harus berjalan terus dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, apa maknanya, apa pentingnya kita mengakui dosa. Jadi yang pertama, ingat, pengakuan dosa membawa kita pada pengampunan. Yang kedua, pengakuan dosa membawa hidup kita penuh damai. Yang ketiga, pengakuan dosa menolong kita untuk makin dekat pada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, bahwa pengakuan dosa memberikan jaminan masa depan yang cerah. Karena dosa kita sudah kita akui, maka kita akan mendapat pengampunan. Dan karena kita sudah menerima pengampunan, berarti segala hal yang baik layak untuk kita terima. Karena ingat, yang menghambat janji Tuhan, yang menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita adalah segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi waktu dosa kita diampuni, berarti kita akan merebut segala janji Tuhan yang luar biasa itu. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kekuatan baru boleh berlaku dalam hidup kami. Hamba juga berdoa untuk mereka yang punya ikatan rasa bersalah, mereka yang terus dituduh oleh setan, sementara kami percaya bahwa dosa kami sudah diampuni, karena kami sudah bertobat, kami sudah minta ampun. Biarlah pengampunan Tuhan turun, biarlah kami meraih hidup yang penuh damai, makin dekat dengan Tuhan, dan memperoleh jaminan masa depan yang cerah. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda diberkati, usaha kami, pekerjaan kami senantiasa melihat kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dan kami imani janji Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus mencintai kita selalu. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.